Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegacuro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar. Seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwo bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Herman Wijaya sebagai Kisono Weri, Tato sebagai Klewer, Juni Mucus sebagai Kiwan Noro, Elias sebagai Lembu Melantingan, dibantu oleh Ferry Ambrizal, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Dewi Astini dan Kisonoweri sampai di padang terbuka dan tak ada untuk tempat berlindung kalau ada serangan yang mendadak. Dan memang betul, Laskar Pegatsuro telah membagi dua barisan yang dipimpin Ki Lembu Melantingan dan Klewer. Maka tak ada pilihan lain buat Dewi Astini menggempur kedua arah. Datang Dewi. Buat kacau barisan berkuda yang paling depan. Siap. Siap. Gempur. Hujani mereka dengan pasir bom. Pesta kembang api. Angkat terus. Jangan beri kesempatan mereka maju. Tahan Kisonoweri. Mereka sudah lari. Jangan dikejar. Oh.
Siasat apa lagi yang digunakan Laskar Pegat Suro itu? Mereka mundur. Pasti menyusun serbuan baru. Kisonowari, padang terbuka ini tidak menguntungkan kita. Ayo, kita ke hutan kecil itu. Hiya! Ayo, cepat Dewi. Hiya. Cepat Kisonowari! Ayo! Dewi Astini dan Ki Senowari memacu kudanya ke arah hutan kecil untuk membuat pertahanan. Di luar dugaan, Laskar Pegat Suro memang telah menunggu dengan panah yang siap untuk dilepaskan. Tetap Dewi Astini. Ayo. Mundur Ki Senowari! Hutan itu sudah dikuasai Laskar Pegat Suro! Kita terjebak, Dewi. Kita telah terkepung. Ayo balik! Hadapi saja yang dari daerah terbuka! Gunakan senjata peledak! Dewi! Kena panah. Mari. Selamatkan dirimu. Aku akan menahan mereka dengan senjata peledak. Ayo! Kisonowari, ayo kita lari. Kita masih ada kesempatan. Ayo! Tidak mungkin aku sengaja. Lukaku parah. Adil, cepat. Ingat Jaka Badak. Perlu bantuan secepatnya. Kisonowari, kita bertemu lagi nanti. Laskar Pegat Suro. Kadahi senjataku. Hut. 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 Ayo, bunuh aku. Laskar Pegat Suro ke barat. Kisonowari, untuk ganjaran bagi orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Itu akibatnya. Ayo. Rewel, kamu hanya wetus bukan singa jantan. Apamu yang kutakuti? Penghinaan Ki Senowari sudah dianggap keterlaluan bagi Klewer yang langsung menghunus pedang. Lalu mendekati Ki Senowari yang sudah tertuduh sambil mendekap luka di bahu kiri dan lengannya. Tiba-tiba Klewer menikamkan pedangnya pada paha kanan Ki Senowari. Jangan hanya memotong kakiku. Ayo. Lembu melantingan. Kita biarkan saja si tua usilan ini. Sebentar lagi sudah malam. Serigala hutan akan mangsanya. Ayo. Kisonowari, kurasa cukup tabah untuk merasakan ketajaman gigi-gigi runcing serigala. Aku akan tetap memburu Dewi Astini yang lolos gara-gara ulahmu. Kalian tidak akan berhasil. Dewata mengutuk kalian. Kalian keparat. Arwahku akan mengejar kalian, membalas siksaan kalian. Aku cekik kalian satu persatu. Awas! Dewi Astini. Laskar, maju! Ikuti jejak Dewi Astini dan segera tangkap untuk Pegat Suro. Sekalian dipentang di lapangan buat latihan. Aku tambah lemas.
Darahku banyak keluar. Kaki kananku jadi lumpuh ditikam klewer. Gusti Agung, jangan biarkan aku mati dalam kesakitan ini. Aduh, iya. Ku ikat saja kaki. Tapi bahuku juga sakit sekali. Kaku parah. Panah yang menancap ini harus kucabut dulu. Aduh, yang jagat betara, jangan matikan aku. Hampir malam, anjing hutan melolong kelaparan. Apa aku akan jadi makanan anjing hutan? Aduh, apa dayaku? Tenagaku makin melemah, pandangan mataku makin tak jelas. Nafasku sesak. Yang Dewata Agung, beri aku kekuatan. Ki Sonowari lama-lama tambah terkulai dan tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba dari kegelapan muncul makhluk-makhluk menyeramkan dengan gigi-gigi menyeringai tajam. Mereka mendatangi ke Sonowari. Setelah dekat, tampak jelas laskar manusia liar alas Purwo. Mata mereka menatap liar pada darah di luka-luka Ki Sonowari. Minggit. Cepail. Lukanya parah. Dia akan kuobati. Ayo Kokang. Dia ke alas Purwo. Roko Nana. Awalan lawat Ki Sonowari. Aku lang laskar. Yang Betara Agung. Yang Betara Agung. Lindungilah Dewi Asti. Ki Sonowari. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Ki Wanoro. Cepat bantu Dewi Astini. Laskar Pegat Suro. Kakiku sakit sekali. Punyahlah daun kelinting ini. Rasa sakitmu pasti akan hilang. Lukamu sudah kuberi obat. Pasti sembuh lagi seperti semula. Nah, kunyahlah. Baik sekali. Minum air. Ya. Minum wedang jahe dari gandul ini. Ayo, kuatkan dirimu Ki Sonowari. Ya. Puji syukur pada Yang Widi. Aku masih hidup. Ki Sonowari, coba ceritakan apa yang terjadi denganmu. Kenapa kau bisa sampai terluka parah? Kalewatan, buat aja lah mereka. Iya kau angan lalibutan, Tolong Dewi Astini. Dia ke Maranggalin. Dan Ki Lembu Melantingan kelewer. Laskar mengejarnya. Iya. Aku akan membantu Dewi Astini. Laskar Alas Purwo cukup kuat untuk menggempur kekuatan Pegat Suro. Selamatkan Dewi Astini dan pedang pusaka Gagak Songo. Iya. Aku berjanji Ki Sonowari. Laskarku akan kutinggal beberapa orang untuk membawamu ke Alas Purwo dan merawatmu. Tenanglah kau Ki Sonowari. Kuatkan semangatmu. Terima kasih Ki Wanoro. Kebaikan budimu akan kubawa sampai mati. Jangan dipikirkan Ki Sonowari. Yang penting kau selamat dan bisa melanjutkan perjuangan. Laskar mau bangkat ke Maranggalin.
Sin Wawaw, Wawa Kisonori. Ya Sundika Guru. Semua sehat, maju, Wang Walang Kali, ayo. Kampung Pegat Suruh. Ki Wanoro langsung memimpin laskar manusia kera Alas Purwo menuju padepokan Marangkali. Sementara itu Dewi Astini yang terus dikejar-kejar laskar Pegat Suro mempercepat lari kudanya melintasi Bukit Sumur. Dan jauh di belakang sana, laskar Klewer terus memburunya. Ayo Icut, percepat lagi larimu. Hiya, hiya, hiya. Ayo Icut, itu ada gua di pinggir kali, bekas orang menggali pasir. Kita bersembunyi di sana. Hiya, hiya. Gua ini sudah ditinggalkan penghuninya. Aku akan aman sementara di gua ini. Coba ku periksa seluruh gua ini. Kerang siapa itu? Tinggal tulang belulang saja. Di sebelahnya ada pedang menancap di tanah. Ada selembar kain sobekan baju. Namaku Walang Titir. Aku mati setelah pertempuran dengan Aryo Benowo. Aku mati demi orang yang kucintai, Dewi Suling Perak. Yang menemukan diriku, tolong berikan pedang pusaka Wang Wung pada Dewi Suling Perak atau keluarganya. Kematianmu oleh Aryo Benowo, itu romoku, Walang Titir. Niatmu telah terkabul. Pedang pusakamu akan kurawat, sama dengan pedang pusaka Gagak Songo. Tapi, aku tak bisa merawatmu. Aku sedang dikejar laskar Pegat Suro. Laskar Pegat Suro berada di atas tebing kali. Aku persiapkan senjata-senjata peledak saja kalau mereka menyerbu. Gua ini cukup untuk pertahanan sementara, tapi aku terkurung sekarang. Kalau saja mereka tahu dan mengepung, aku akan terjepit. Aku harus keluar dari gua ini. Dewi Astini dengan hati-hati menyelinap keluar dari goa sambil menuntun kudanya menyusuri pinggiran kali yang bermata air di hutan Marangkali. Tetapi terlanjur kepergok dengan para laskar. Itu Dewi Astini! Itu dia! Ke barat, cari mampus kamu. Cuma 3 orang saja dan mati semua oleh pedangku. Aku harus terus. Ayo Ijo. Hiya, hiya, hiya. Tolong. Dewi Astini lari menyeberangi kali. Dia bisa lolos lagi. Ayo kejar! Ayo! Gampang untuk mengejarnya. Tidak ingin kalian jadi sasaran senjata peledak Dewi Astini. Sementara dia lolos, tidak apa. Kita bisa mengikuti jejaknya. Oh iya, aku belum memberitahu kepadamu, Klewer, bahwa Gandu kenapa Ki Lembu Melentingan? Ya, sahabatmu Gandu itu telah tewas di Tegalan Turu oleh Dewi Astini itu. Apa? Gandu mati? Klewer mendengar kematian Gandu, tak bisa mati menguasai dirinya. Tangis meledak meratapi kematian Gandu sahabatnya sejak masa kecilnya. Seorang sahabat sependeritaan dan sahabat mengasah diri. Sementara Ki Lembu Melantingan hanya menjaga saja, membiarkan Klewer melepaskan kesedihannya. Semua laskar tertunduk diam, dan ada juga yang menitikkan air mata.
Setelah berhasil menyeberangi kali, Dewi Astini agak bisa bernapas lega. Paling tidak, Laskar Pegat Suro tertahan sementara. Tetapi Dewi Astini lupa bahwa Kelembu Melantingan ahli siasat perang. Dan itu benar-benar terjadi saat Dewi Astini duduk mengasuh sejenak. Di atas pohon, beberapa orang Laskar menyiapkan jala wajah yang akan ditebarkan. Jala wajah yang biasa diperlakukan menangkap harimau. Jala itu ditebarkan dan tepat mengenai Dewi Astini. Pengecut! Lepaskan aku dari jala wajah ini! Lepaskan! Jala-jala, ayo dikencangkan, berikannya. Ayo. Kalian ganteng-ganteng kok, suka menyiksa wanita ya? Waduh, apa kalian tidak pernah dikeloni wanita? Lihat aku ini, cukup menawan kan? Tapi jangan aku dijaring begini. Kita masih ada waktu untuk... Awas, jangan tergoda rayuan. Iya. Ingat perintah Ki Lembu Melantingan. Dia wanita perayu yang hebat. Ingat itu. Apa caraku kalau mereka tidak bisa digoda? Ku coba lagi. Ku buat Laskar itu saling berkelahi dengan rangsangan birahinya. Mas, kamu tidak mau bermesraan denganku? Aku yakin aku lebih cantik dari istrimu. Lihat mataku, apakah kurang menggairahkan? Waduh, ini perang yuk. Mau pipis di jauh-jauh dong. Di dalam jaring wajah itu saja. Sekali jaring itu menjerat, hanya Kelembu Melantingan yang bisa membukanya. Aku sudah tidak tahan, Mas. Oh, bagaimana ini? Aduh. Ada cara untuk meloloskanmu. Berbahaya buat kita loh. Empat orang laskar ini terpaksa kubinasakan. Dengan pukulan jarak jauh 1000 keledek. Tidak ada cara lain. Mereka susah untuk dirayu. Mas, aku punya oleh-oleh dari Tegalan Turu. Mau? Terima ya. Hancur! Kemana mereka lari? Pengecut! Coba ku buka jala wajah ini. Aku terciprat. Jadi tak bisa kugunakan pedang Gagak Songo untuk membabat. Menjengkelkan sekali. Mereka datang. Aku pura-pura pingsan saja. Dewi Astini sudah terjaring jala wajah. Tapi kenapa diam? Apakah dia pingsan? Jangan dekati wajah Ayu itu, kamu tipu muslihat. Dewi Astini, jangan pura-pura tidur ya. Nanti ku lempar lagi ke kali. Bajunya? Baju hitam. Hitam congormu. Rasakan ini. Hei Klewer. Ternyata Dewi Astini memiliki pukulan jarak jauh yang berbahaya sekali. Ini berarti kita akan sulit mendekatinya. Ini ada serbuk penidur. Aku akan menggunakannya. Tapi sebelumnya, pancinglah perhatiannya. Kamu goda dia dari sini. Aku bergerak ke belakangnya. Bagaimana? Berani Klewer? Gunakan selendang wajahku ini untuk topi.
Baik, Ki. Aku akan memancing kemarahan Dewi Astini. Aku akan menggodanya habis-habisan. Bahkan untuk membalas kematian Gandhi. Iya, pakai ini selendang wajahku. Untung aku bisa membetulkan lagi setelah dibabat pedang Gagak Songo. Sekarang aku memutar. Kemana lalat-lalat tai kebo itu? Oh, semua bersembunyi. Aku coba lagi merusak jaring ini. Kuat sekali. Aku tak bisa lolos. Celaka aku kalau terus terjerat begini. Hei, Dewi Bolong, aku di sini loh. Enak ya di dalam jaring itu. Anumu menceng itu. Menceng. Kurang ajar. Rasakan ini. Dewi Perawan Tua. Aduh, ingatku ini bau perenggu. Rajar. Waduh, hampir saja kepalaku jadi singkong bakar. Untung pakai selendang wajah. Wah, ini permainan berbahaya. Mendingan menggoda celeng daripada ini. Aku akan menggodanya. Dewi Astini, kasihku sayang. Aduh, bibirmu itu enak buat rujakan malam mungkin. Kupingmu diasi kembang lada. Wah, Asap apa ini? Mataku jadi nanar sekali. Wah, celaka. Serbuk penidur. Aku ngantuk sekali. Macan betina ini benar-benar galak. iya. Susah sekali diajak damai. Hei, Klewer. Ya. Mari, ayo. Ya. Tuh, dia sudah terkulai. Si lembu melantingan tidak apa-apa kan? Ya, aku sudah berhati-hati, Wen. Sebentar. Aku akan menotok urat tidur Dewi Astini. Kalau daya obat tidur itu habis, dia akan tetap tertidur cukup lama. Buka kunci jala wajahnya itu. Jangan, Ki. Nanti kalau tiba-tiba dia bangun, celaka aku. Dan dia bisa melarikan diri lagi. Betul, Ki. Jangan. Aku jamin Dewi Astini masih terpengaruh obat penidur. Tenang kalian. Dia bergerak. Hei, kalian itu kenapa? Lihat, macan betina ini masih tidur. Dia bergerak karena jempol kakinya diinjak oleh Klewer itu. Ayo kemari, takut sekali kalian. Laskar borongan ya kamu. Cuma kumpul buat selamatan. Ayo kumpul lagi. Laskar mulai berkumpul lagi dan mengelilingi Dewi Astini yang sudah tak sadarkan diri di dalam jaring wajah. Lalu Ki Lembu Melantingan menotok urat di bagian leher Dewi Astini. Dewi Astini mendadak mengejam, menggeliat sebentar, lalu lunglai. Dewi Astini sudah berhasil kita tangkap hidup-hidup. Sesuai perintah Ki Pegat Suro. Hal ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama. Selanjutnya, kita kembali ke Padepokan Maranggalih. Ayo, naikkan Dewi Astini ke punggung kuda. Kerjakan, gunakan alas. Ayo, dikerjakan bersama ya. Ya. Ki Lembu Melantingan, Ya, kuda Dewi Astini gimana? Dia kan naik kuda putih. Enak kudanya ya. Kudanya hebat loh. oh iya. Lah kamu yang menyergap Dewi Astini lebih dulu. Masa tidak tahu? Ya, aku tidak melihat Dewi Astini membawa kudanya. Mungkin disembunyikan. Sebentar, Ki. Apa? Laskar. Tunggu, kumpul dulu. Kumpul. Kumpul dulu. Tinggalkan Dewi Astini. Kamu sini. Ustaz intip sini. Dengar ini ya. Dengar. Kalian cari kuda Dewi Astini di sekitar wilayah pinggir kali ini saja. Hah? Kalau ketemu bawa kemari. Dan bagi siapa yang menemukan, ku beri hadiah.
Paham? Paham. Ayo cari. Ayo. Hei, kalian sebelah sana. Kita berpencar. Ayo. Wah, hadiahnya tidur dengan kuda. Laskar kita ternyata cukup tangguh dan tidak kenal lelah, Ki. Mereka kerjakan segala tugas dengan gembira. Ya, sudah seharusnya, Wer. Laskar yang gampang kecewa, putus asa, itu laskar telur bosok. Oh ya, Ki Lembu Melantingan. Amankan dulu pedang pusaka Dewi Astini. Pedang gagak semua itu. Dan ada satu lagi yang baru aku lihat di bawahnya. Sesungguhnya kalau kita menjarah barang-barang kepunyaan tawanan, sama saja dengan merampok. Kalau mengambil tanpa seizin yang punya. Ki Lembu Melantingan jangan salah juga toh. Yang ku maksud mengamankan itu daripada nanti hilang gitu. Kita yang akan ketempuan. Ya, gitu. itu bisa saja, Wer. Tapi bisa juga gagasanmu ku terima. Ambillah pedang Dewi Astini itu. Nah, ini Ki, aku berhasil mengambil pedang gagak songo. Waduh, baru sekali ini aku merasakan kehebatan yang luar biasa. Coba aku lihat sebentar ya. Sebentar saja, Ki. Ya. Hati-hati, Wer. Ya. Pedang itu seperti tahu siapa yang menggunakannya. Ya, aku sudah biasa memainkan pedang, Ki. Pasti tidak beda dengan pedang lainnya. Nah, coba konus. Waduh, tajam sekali. Lihat kilat tajamnya, Ki. Waduh, luar biasa. Nah, coba aku mainkan. Yut. Bagaimana, Wer, rasanya? Ada sesuatu yang lain? Aduh, ini pedang berat, Ki. Pedang berat sekali. Tapi kalau sudah dimainkan seperti terbang sendiri. Waduh, hebat sekali penciptanya. Ayo maju, Ki. Aku mau coba kehebatan pedang ini. Aku yakin sekali dapat mengalahkan Ki Lembu Melantingan. Ayo Ki. Wah, celaka. Klewer telah dipengaruhi pedang gagak songo. Batinnya tidak kuat. Dia bisa jadi gila. Berbahaya sekali ini. Aku harus bertindak cepat merebut pedang itu. Awas seranganku. Ya. Untung berhasil kurebut pedang keramat ini. Harus kusarungkan lagi. Loh, apa yang terjadi, Ki? Aku seperti mimpi tarung. Wah, pedang itu sudah ada di Ki Lembu Melantingan. Aneh, tadi aku yang mengambilnya. Ya, Klewer, ini pedang keramat tanah Jawa. Dan apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu menyerangku dengan pedang ini. Ya, Dewata masih melindungi. Aku tidak kena tebas olehmu. Apa iya, Ki? Benar. Duh, aku memang tidak pantas memegang barang pusaka ya. Tapi tadi aku seperti digerakkan, Ki. Pedang gagak songo itu membuatku seperti ya seperti pendekar besar begitu. Besar sekali. Dan aku tidak melihat apa-apa. Tidak mengenali siapa-siapa. Yang ada hanya bayangan hitam yang mengancam. Yang agung. Ya, itu berarti kamu bukan jodoh dari pedang gagak songo ini. Kamu dipermainkannya, Wer. Batinmu belum bersih dari nafsu duniawi. Maka kamu gampang gelap mata. Paham? Ya, Ki, aku sadar. Jiwaku belum bersih daripada keinginan nikmat duniawi. Aku tak berani lagi membawa pedang itu, Ki. Aku bisa celaka nanti. Ya, Wer. Ya. Kesadaranmu belum terlambat. Aku pun tidak berani gegabah dengan pedang gagak songo ini. Kita serahkan saja pada Ki Pegat Suro. Iya, aku setuju saja. Tapi masih ada satu pedang lagi. Dua. Yang satu pedang pendek. Iya. Apa perlu diambil juga, Ki? Tidak perlu. Paling-paling hanya pedang biasa. Kita bukan pengumpul benda-benda langka, loh. Oh iya. Ini laskar kemana? Belum kembali lagi dari mencari kuda. Dasar laskar bel gedas. Ada kesempatan melayap terus pada ambles semua. Ya, sekarang bunyikan trompet kerbau.
Pasti mereka akan kembali. Ya, siap Ki. Mereka memang terbiasa dengan bunyi panggilan. Hei, mana kuda yang kalian cari? Waduh, Tidak ada, Kang. Di sekitar sini sudah diubek-ubek, tidak ketemu. hei kamu sipit, apa yang kamu temukan? Apa? Ini, Kang, telur puyuh. Iya, ini dapat 5, Kang. Walah, kamu. Apa kudanya menjelma jadi telur burung puyuh? Masa binatang segede itu tidak ketemu? Kok malah yang ketemu telur burung puyuh? Goblok. Sipit, walau matamu kecil, aku yakin kamu tahu barang yang gede, bukan yang sok upil-upil ini. Di dalam burung puyuh itu ada kudanya. Goblok. Sudah. Hentikan banyolan-banyolan itu. Semua siap untuk berangkat. Ayo, Laskar. Laskar pelopor yang berjumlah 6 segera melesat pergi dengan kesigapan prajurit cekatan dan gagah. Saudara pendengar, Dewi Astini dan pedang pusaka Gagak Songo telah jatuh dalam genggaman Laskar Pegat Suro. Tanpa rintangan, Laskar Pegat Suro sampai di padepokan Maranggali. Dewi Astini yang masih terkulai dihadapkan pada Pegat Suro di pendopo. Penduduk berjejal-jejal ingin melihat tawanan, seorang wanita yang cukup kondang kedikjayaan dan kecantikannya. Mau tak mau Klewer dan Laskar menghalau penduduk. Cakep ya. Cantik banget tuh. Ayo bubar. Hei, bubar. Ini bukan tontonan. Ayo bubar. Ayo bubar. Sana. Ayo. Klewer, Dewi Astini bawa masuk ke ruang tamu saja. Ya, Ki. Hei, Laskar, angkat Dewi Astini. Sama-sama. Hati-hati. Taruh saja di sini, dekat cagak. Ayo turunkan. Hei, awas kepalanya. Ayo, hati-hati. Bau sarungnya itu kecut. Hati kepalanya. Ya. Di situ saja. Kalian boleh ngaso, dan atas perjuangan kalian aku berterima kasih. Ya. Dewi Astini. Akhirnya kamu teringkus. Ki Lembu Melantingan, coba ceritakan pengalaman kalian menangkap macan betina itu. Pegat Suro kalau ikut, wah seru Ki. Pukulan kilat Dewi Astini hampir menjambar kepalaku. Wah, lalu 8 orang Laskar tewas. Wah. Terlalu mahal untuk seorang wanita. Harus mengorbankan 8 orang Laskar. Iya, sudah jadi arang kalau sekarang menyesali. Apalagi? Coba apalagi? Ini Ki, pedang pusaka Gagak Songo ini senjata andalannya. Selain ada 2 pedang lagi yang masih berada di Dewi Astini itu, Ki Pegat Suro bisa memeriksa atau mau dipergunakan. Ini yang membuatku tidak bisa tentram siang malam. Pedang Gagak Songo ini sangat-sangat berbahaya pengaruhnya. Ya, ini harus kutahan. Tanpa pedang ini, Dewi Astini tidak berdaya. Ya kan, Klewer? Iya, Ki. Pedang itu sangat tajam, Ki. Dan rasanya itu seperti bergerak sendiri kalau dipergunakan begitu. Pegat Suro lalu menghunus pedang dan mengamati, dan dirasakannya pengaruh pedang seperti punya daya sirap yang kuat. Kilatan ketajamannya membuat bulu kuduknya merinding. Pegat Suro buru-buru menyarungkan lagi pada sarungnya. Coba lihat pedang yang lain itu. Ambil pedang apa lagi yang dibawanya. Iya, Ki. Aku akan mengambilnya.
Seorang wanita dengan 3 pedang belum pernah kutemui selain Dewi Astini. Biasanya juga membawa suling. Ini sejarah yang langka sekali. Ini Ki, ini pedangnya. Ya. Satu pedang pendek dan yang ini entah apa namanya. Pedang pendek ini dulu dipergunakan Dewi Suling Perak. Cukup menggetarkan dunia persilatan. Dan ini Gusti Agung, ini pedang andalan Walang Titir. Pedang ini bernama Wang Wung. Pedang bercagak 2, yang sebelah kiri bernama Wang dan yang kanan Wung. Bagaimana bisa jatuh di tangan Dewi Astini, ha? Ki Pegatsuro, siapa itu Walang Titir? Apa seorang senopati seperti Jaka Badak? Walang Titir seorang pendekar yang suka menyanyi, selalu gembira. Coba perhatikan, ayo, nih ya. Aku akan mainkan pedang Wang Wung ini. Cukup, Pegatsuro. Jadi apa selanjutnya? Dewi Astini sudah dilumpuhkan. Apakah harus dikirim ke penjara bawah tanah, disatukan dengan Jaka Badak itu? Berbahaya, Ki Lembu Melantingan. Kalau mereka bersatu, kita bakalan repot. Selain itu, Jaka Badak pasti ngamuk. Dewi Astini kita sekap di tempat tersendiri. Simpan saja dalam gudang, lalu dijaga secara ketat dan terus-menerus. Ngerti? Ki Pegatsuro. Ada apa lagi? Dan Ki Lembu Melantingan. Kupikir Dewi Astini dan Jaka Badak dibinasakan sekarang. Gandu tewas. Aku minta ganti nyawa mereka. Kenapa baru bilang, Wer? Gandu? Gandu cantriku saja masih kecil. Harus mati di tangan wanita ayu itu. Menggenaskan. Iya, Dewi Astini sepatutnya memberi nyawanya untuk tebusan Gandu. Dan pedang Gagak Songo ini yang akan membedung keping-keping. Kekuatan Larang Jati sudah lumpuh, Ki. Kita harus segera menggempur dan merebutnya. Iya, aku akan cincang kubu Larang Jati. Aku bayar hutangku. Ada apa itu? Kentongan dibunyikan. Coba lihat, Wer. Coba lihat. Perhatian Pegatsuro menjadi kendor pada Dewi Astini yang tergolek di lantai beralaskan tikar pandan. Pegatsuro dan Lembu Melantingan beranjak ke pintu untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan tanpa diketahuinya, dari arah pohon di luar jendela, melesat batu kerikil yang menghantam jempol kaki Dewi Astini, yang membuatnya tersadar. Dewi Astini memasang telinganya dan berpura-pura terus pingsan. Dan didengarnya percakapan Pegatsuro serta Lembu Melantingan. Siapa yang memulai keributan itu? Belum pernah ada apa-apa yang menghebohkan di sini. Mungkin saja ada anak kecil mainan kentongan, Ki. Maka semua jadi ikut gaduh. Aku sudah di kediaman Pegatsuro. Pedangku dirampas. Parat. Kebetulan keduanya membelakangi. Aku bisa bergerak cepat merampas lagi pedang Gagak Songo dan kabur lewat jendela. Sekarang saatnya. Iya. Dewi Astini, awas kamu. Aku hanya butuh pedangku kembali, Ki Pegatsuro. Angkap betina liar itu. Cepat. Ayo binasakan. Tangkap. Iya. Pasti aku cepol kepalanya. Tapi pasti ada yang membebaskan dia, Ki. Lihat Ki Pegatsuro. Batu kerikil ini yang membebaskan Dewi Astini. Siapa lagi yang mengotori urusanku? Berjebak. Ayo kejar Dewi Astini. Tangkap Dewi Astini. Bajingan, keadaanku terjepit di sini. Aku bisa mati konyol kalau tertangkap. Jaka Badak di mana dipenjarakan? Oh ya, aku bunyikan saja suling. Dari puncak pohon jati ini, pasti Jaka Badak akan bisa mendengar. Ayo
itu lihat. Itu di sini. Ada di atas pohon itu. Ayo. Ayo. Serbu. Mana saja mana. Majulah kalian. Rasakan pukulan geledek ini. Rasakan laskar usilan. Sambut lagi ini. Jaka Badak yang telah beberapa hari bertapa di dalam lubang penjara bawah tanah, saat mendengar alunan suling Dewi Astini yang minta bantuan, membuatnya bangkit tegar, bangkit dari diamnya. Dewi Astini, aku datang membantumu. Karang Badak Tunggal. Rasakan pecut lawu loreng ini. Hai! Laskar Alas Purwo, maju! Contoh! Hampir menjak Raino. Ya! Sikat! Jaka Badak, Hantu Dewi Astini, aku akan menahar Laskar Pegasuro di sini. Ayo cepat. Laskar mundur. Hei, Kiwanoro, apa maksudmu mengacau padepokan Maranggalih ini? Lembu mantingan. Aku akan bebaskan Jaka Badak dan Dewi Astini. Mereka kuda lepas, bebas. Jangan berpura-pura omong seperti munyuk, Kiwanoro. Aku meminta ganti dirimu untuk tumbal. Ya, Aku tidak ada urusan denganmu. Lembu mantingan. Laskar, kembali. Laskar manusia liar Alas Purwo segera berlompatan dari pohon ke pohon lain dan menghilang atas perintah Kiwanoro. Semua terkesima, sedangkan Jaka Badak melesat ke tempat Dewi Astini yang sedang diburu Laskar Pegatsuro. Dewi Astini masih terus bertahan di atas pohon. aku datang, Dewi. Ayo turun, Dewi, cepat! Kita dikepung rapat, Jaka Badak. Semua ajal Laskar itu sudah dipertaruhkan untuk mengganyang kita berdua. Senjata peledakku terbawa di kuda. Iya, aku akan membuat jalan darah kalau mereka tetap merintangi. Edan, ratusan Laskar mengelilingi kita. Siap, Sarbo! Karang Badak Tunggal. 1000 pedang menari. Sepasang macan galak yang suka dicari tandingannya di lembung lantingan. Lihat, sebentar saja Laskar roboh satu persatu. Di Pegatsuro, ini akibat ulah Kiwanoro yang membebaskan Dewi Astini. Jadi kacau semuanya. Jaka Badak, aku lawanmu. Ya. Pegatsuro! Apa kamu tidak malu tarung dengan pendekar muda? Coba, hei siluman kera, jangan campuri urusanku, menyingkirlah. Ya. Jangan ditumbangkan pohon-pohon itu, Pegatsuro. Ya, awas kamu lutung kudisan. Pacut wajahku akan membinasakanmu. Ya. Iya, Ayo. Jaka Badak, cepat lari.
Selamatkan Dewi Astini, ayo! Iya, ayo Dewi. Hai. Tunggu di alas Purwo, Ki. Sambat moyangmu, Wanoro. Aku tidak akan sungkan lagi membinasakanmu. Lupakan persahabatan kita, karena kamu sudah lancang mengacau rencanaku. Gasuro, aku pernah hutang nyawa dengan Dewi Suling Perak. Apa bedanya kalau aku membayar pada muridnya, Dewi Astini? Dan jangan mimpi kamu bisa membinasakan aku. Hei. Apa kehebatanmu? Lihat ini, iya. Kedua tokoh tua yang cukup tangguh dan dikjaya itu saling menggempur. Tapi Ki Wanoro yang mempunyai ajian kera putih dapat menghindari segala serangan pecut wajah Pegat Suro dengan gerakan-gerakan aneh bagaikan kera sakti. Kelembu melantingan yang menyaksikan pertarungan tidak seimbang itu diam-diam mengambil panah lalu membidik Ki Wanoro, dan panah melesat. Orang, sambut kembali butiran jagung yang ini. Muncul. Askala alas Purwo, Kempolo nawang-wang Pekasulo, Sarpong. Edan. Manusia kera alas Purwo bermunculan di mana-mana. Edan. Ayo majulah manusia kera. Tadahi pecut wajahku. Ya. Pekasuro. Layani mereka. Itulah barisan kapas manusia liar. Setiap ada tenaga mendesak, mereka pasti berterbangan seperti kapas tertiup angin. Kau lembu melantingan. Panahmu melukai bauku. Nanti baumu akan kucopot. Wanoro, lihat pedang Wangwong ini berada di tanganku sekarang. Apa kamu bisa menyelamatkan nyawamu? Lembu melantingan. Seharusnya malu menggunakan senjata ampuh. Tapi barang curian punya Dewi Astini. Pertahankan sekuat tenagamu. Aku akan merampas lagi dari tanganmu. Dan akan kukembalikan pada pewaris Walang Titir, Dewi Astini. Cabut senjatamu, Wanoro. Ayo, jangan cuma besar mulut saja kau. Lembu melantingan. Apa kamu bisa menandingi senjataku? Wisula ini, awas. Ki Wanoro melesat jungkir balik sambil memainkan senjata Dwi Sula menekan pertahanan lembu melantingan. Pedang Wang Wung di tangan lembu melantingan masih bisa menghalau setiap serangan Ki Wanoro. Sementara Pegat Suro masih kerepotan menghadapi laskar manusia kera alas Purwo. Pecut wajahnya selalu mengenai tempat kosong. Saudara pendengar, bagaimana Jaka Badak dan Dewi Astini menghadapi pengejarnya ratusan laskar Pegat Suro di bawah pimpinan Klewer? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karangkobar Dewi Astini. Sampai jumpa.